Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini siapkan hati kita untuk kita menerima firman bersama-sama. Bapa di surga, buka hati kami, buka telinga. Beri kami Tuhan hati seorang hamba, telinga seorang murid, dan ajar kami akan kebenaran, sehingga hidup kami lurus dan berkenan kepadamu. Kami serahkan waktu ini, Roh Kudus beri pimpinan dan pengertian. Take over, Lord. In Jesus' name we pray. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita boleh bersama-sama untuk kita berbagi tentang kebenaran firman. Tema hari ini berbicara mengenai visi MCD Mesbah Koramdeo tahun 2026 ini. Saya dimuridkan untuk memuridkan kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Haleluya. Dimulai pemuritan dari saya. Saya yang dimuridkan. Berbicara mengenai pemuritan harus dimulai dari saya, bukan orang lain. Saya nggak bisa memuridkan kalau saya tidak dimuridkan. Saya butuh dimuridkan untuk saya bisa memuridkan. Dan setelah saya memuridkan, maka saya akan menjadi sebuah kompak, yaitu komunitas yang terikat janji. Kita nggak mungkin bisa menjalankan pemuritan itu, karena pemuritan itu berbicara disiplin. Akar kata yang sama dari pemuritan atau discipleship, disiplin, adalah murid. Nah, kita perlu sekali di dalam pemuritan ini kita saling membangun dan terikat janji untuk kita saling mengingatkan, untuk menegur, untuk membangun karakter Kristus. Dan kompak ini tidak hanya ada di dalam pemuritan pribadi, tetapi juga di dalam keluarga. Kompak ini perlu dilanjutkan. Di dalam setiap keluarga harus membangun mesbah. Setiap rumah tangga harus ada mesbah. Setiap rumah tangga perlu membangun yang namanya kompak, yang namanya pemuritan. Dan nggak berlanjut sampai di situ. Setiap sahabat pemuritan kita, rekan pemuritan kita, rekan kompak kita harus memiliki keluarga rohani. Di mana teman kompak saya pun mau mendukung, mensupport, mengunjungi ya keluarga rohani, yaitu pasangannya dan anak mereka. Demikian saya membawa anak saya dan pasangan saya. Demikian inilah namanya kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan Allah. Goal akhir kita adalah komunitas kerajaan Allah. Komunitas kerajaan ini adalah sebuah DNA, role model yang Tuhan kehendaki dari semula ketika Tuhan menciptakan dunia. Sampai ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Semua bangsa ini adalah komunitas kerajaan, ini adalah komunitas yang terdiri dari murid-murid Kristus. Terdiri dari orang-orang yang terikat janji. Terdiri dari kompak-kompak. Bukan terdiri dari kumpulan orang yang lepasan, yang tidak mau berjanji, yang tidak mau dimuridkan, yang tidak mau komitmen. Bukan. Nah inilah sebuah komunitas berbeda yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita yang akan kita bangun bersama-sama. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak krisis di dalam kekristenan. Krisis yang terjadi di dalam banyak orang Kristen rajin beribadah. Rajin ya datang ke acara-acara, ibadah-ibadah besar, pertemuan-pertemuan akbar, KKR-KKR. Tetapi sedikit orang yang sungguh-sungguh bersedia memberi diri untuk menjadi murid Kristus. Gak banyak orang yang mau komitmen. Ya banyak orang yang mau terikat janji. Gak banyak orang yang mau setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka mau acara. Mereka mau kumpul-kumpul. Mereka mau ramai-ramai. Mereka suka musiknya. Mereka suka khotbahnya. Mereka rajin. Tetapi
Mereka nggak mau kalau ada disiplin-disiplin karakter. Mereka nggak mau kalau ada komitmen-komitmen yang harus dilakukan secara konsisten. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, aktif pelayanan, tetapi tidak mengalami pertumbuhan karakter Kristus. Tidak mengalami keserupaan Kristus. Nanti kita akan belajar bersama. Goal akhir dari komunitas kerajaan. Goal akhir daripada pemuritan ini apa? Karena ini adalah seperti kita melakukan perjalanan. Kita melakukan sebuah perjalanan, kita harus tahu tujuan akhir kita. Kita set di dalam GPS kita set di dalam Google Map kita atau Waze dan yang lainnya, dan kemudian kita mulai tentukan ya, dimulai dari mana, dimulai dari kondisi mana, dimulai dari keadaan mana, dan kemudian kita akan menuju kepada tujuan dan sasaran tersebut. Nah, penting sekali kita harus tahu goal kita akhirnya kemana dulu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa melakukan pemuritan ini dengan efektif dan semuanya sampai tujuan. Kita akan fokus kepada tujuan akhir kita. Goal akhir dari pemuritan ini mau kemana? Luar biasa ya. Nah, siapkan catatan Anda, siapkan hati Anda, dan siapkan pertanyaan Anda. Silakan tulis dan ketik di room chat, nanti kita diskusi bersama. Pemuritan sering disalahartikan. Wah, kalau pemuritan itu kita kumpul-kumpul. Setiap kali ketemu ada konseling. Ada masalah apa? Masalahnya mau apa? Coba masalah apa lagi? Bagaimana masalah keluargamu? Bagaimana masalah keuanganmu? Bagaimana masalah kondisi keadaanmu? Masalah terus yang dipersoalkan. Konseling terus setiap kali. Atau mungkin kita berpikir, oh pemuritan itu adalah kelas pertemuan. Jadi kita akan ada kumpul-kumpul, ada kelas-kelas yang kita harus hadiri. Ada mungkin itu adalah sebuah pertemuan rutin, yang penting tiap hari datang, tiap hari hadir, yang penting absen. Padahal pemuritan itu adalah sebuah proses perubahan hidup menuju kepada keserupaan Kristus. Ada proses karakter, ada proses pembentukan hidup yang Tuhan mau ajar kepada setiap kita. Yesus tidak berkata, jadikan semua bangsa orang Kristen. Tetapi jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Bukan jadikan semua bangsa gereja AAA, gereja BBB, gereja CCC, organisasi tertentu. Bukan. Tetapi Yesus sangat concern. Setiap kita di dalam pemuritan bukan menjadi murid Mardi, bukan menjadi murid Koramdeo, tetapi menjadi murid Yesus. Goal akhir kita kalau menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi murid Kristus harus serupa dengan Kristus. Harus segambar dengan Kristus. Itu baru namanya murid Kristus. Nah, inilah kondisi pemuritan seperti di layar kita. Kita harus tahu kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang ada di mana? Kondisi kita sekarang ini, apakah saya sekarang baik-baik saja? Sadar nggak Anda dan saya ini posisinya ada di mana? Sadar nggak saya punya masalah apa? Sadar nggak saya sedang bergumul dalam hal apa? Sadar nggak mengapa saya nggak bertumbuh-tumbuh? Evaluasi diri nggak? Kenapa masalah saya itu terus? Mulai. Kita harus mengenali kondisi kita. Dan di mana ketika kondisi ini akan mengalami sebuah proses. Ya, peran seorang pemurid itu menolong kita dalam segala aspek. Nah, beberapa aspek yang saya angkat supaya kita memulai dengan hal yang sederhana, yang daily life, yang tiap-tiap hari kita temui adalah keluarga. Kita harus menolong dalam aspek keluarga. Bagaimana hubungan suami istri, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan ipar, hubungan dengan mertua, hubungan dengan menantu. Kita perlu bersama-sama tolong. Mungkin ada kesulitan. Mungkin adalah karena karakter, karena budaya, karena keadaan. Disinilah peran pemurid mengenali. Gak kenal kita gak sayang. Gak kenal kita gak bisa tolong. Bagaimana kondisi kerohaniannya. Bagaimana pergumulan-pergumulan. Mana disiplin-disiplin rohani yang tidak dilakukan. Ada gak pertumbuhan kerohaniannya. Jangan dari dulu sekarang sama terus. Gak begitu. Pemuritan itu membantu menolong kita bertumbuh. Apa kita makin bertumbuh gak? Sehari demi sehari. Sebulan demi sebulan. Setahun demi setahun. Kita harus evaluasi kualitas kerohanian kita.
Kondisi keuangan kita, apakah karena kita nggak disiplin? Karena kita nggak berubah, bertobat? Apakah kebiasaan boros? Kita perlu evaluasi dan terbuka. Apakah mau kesehatan kita di hari tua kita sakit-sakitan melayani Tuhan? Atau nggak bisa melayani Tuhan karena sakit-sakitan? Jaga kesehatan yang Tuhan percayakan. Masih nggak kita bersentuhan dengan jiwa? Masih nggak kita melakukan amanat agung, amanat semula, panggilan ilahi, misi Bapa untuk kita tetap memuridkan, menjangkau jiwa, menginjil? Apakah kita kuasai penginjilan itu? Bisa nggak kita menginjil tanpa kita harus cari-cari materi dulu? Kita tahu nggak? Setiap kita perlu. Inilah proses pemuritan. Kita latih setiap kita serupa dan segambar dengan Kristus. Serupa dan segambar dalam hal apa? Tentu kita akan belajar. Nah, kita coba lihat dari kondisi sekarang ini, pemuritan itu dari kondisi sekarang, bukan pencitraan. Kondisi sekarang ini seperti apa? Kita harus lihat. Bukan kita pencitraan supaya like-nya banyak, follower-nya banyak, kita beli follower. Kita posting, kita upload, kita bikin heboh, kita bikin ya supaya hal yang lagi hot, yang lagi hit, bahkan sampai kita menjadi sebuah yang membuat diri kita terkenal, disukai, like, followernya banyak. Goal kita bukan di situ. Pemuritan kita harus lihat. Kalau kita nggak terbuka, nggak ngaku, nggak jujur, nggak transparan, kita akan muter-muter di konflik kita. Nggak move on. Konseling berulang-ulang, nggak beres-beres masalahnya. Atau kita harus bagaimana? Kita harus transparan. Kita harus terbuka. Kita harus jujur di dalam pemuritan itu. Akar masalahnya kita coba temukan bersama. Kita alami masalahnya apa, persoalannya apa. Kita harus mengalami pemulihan yang dari sakit menjadi semakin baik. Yang sakit menjadi sembuh. Yang luka mengalami perkembangan. Yang tidak memiliki visi semakin memiliki visi yang jelas. Ada pemulihan gambar diri. Ada mengalami transformasi. Ada perubahan. Pemuritan itu menyentuh pikiran kita. Ada perubahan pola pikir kita. Menyentuh perasaan kita. Bagaimana perasaan kita yang kita moody, perasaan kita yang bad mood, yang perasaan kita yang begitu galau, yang begitu berubah-berubah, yang nggak memiliki prinsip, kita belajar. Kita merubah kehendak kita, karakter kita, arah hidup kita, tuan kita, junjungan kita, penguasa hidup kita. Pemuritan itu harus mengalami transformasi. Konseling itu bisa buat orang lega, tetapi pemuritan yang bisa membuat orang mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang permanen. Ya, Roma 12 ayat 2, ya, supaya kita mengalami perubahan pola pikir kita, akal budi kita sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, inilah merupakan sebuah tujuan pemuritan. Menjadi serupa Kristus. Nah, tentu ada area-area yang disentuh di dalam sini. Mungkin kita tujuan pemuritan menjadi serupa Kristus. Di dalamnya ada area-area yang kita akan concern. Mungkin adalah, wah, itu perlu inner healing nih. Dari masa luka di dalam kandungan, kita perlu di dalam pemuritan kita bisa terbuka. Atau waktu masa kecil kita, masa remaja kita, waktu masa pranikah membuat kita trauma-trauma. Kenapa saya katakan hal ini penting? Area dalam pemuritan di dalam berbagai area. Dari dalam kandungan, masa kecil, remaja, pranikah, pernikahan, hubungan suami istri, hubungan orang tua, mertua, komunitas. Itu perlu kita terbuka. Karena itu membentuk alam bawah sadar kita. Membentuk false belief. Kita udah tahu kebenaran. Tapi pulang kembali lagi mengalami sebuah intimidasi, bully. Dan kita mempercayai hal itu. Gak beres-beres. Kita perlu di dalam pemuritan itu sebuah nilai yang benar. Gambaran yang benar. Panggilan ilahi yang benar. Tujuan Tuhan yang benar. Nah, ini akan mengalami sebuah pemuritan yang berkualitas. Nah, ini akan kita bentuk sepanjang tahun ini di dalam Mesbah Koramdeo.
Jadi jangan sampai nggak hadir, jangan sampai melewatkan setiap pengajaran-pengajaran yang akan memperlengkapi kita di dalam pemuritan, membangun kompak keluarga rohani yang akan membangun supaya kita bertumbuh bersama-sama. Diperlengkapi untuk bertumbuh bersama-sama. Sehingga komunitas kerajaan yang akan dibangun. Bukan komunitas kumpul-kumpul. Bukan sekedar acara-acara bersama. Ya, jadi tujuan pemuritan bukan membuat orang sibuk rohani. Tetapi membuat setiap kita semakin serupa Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan lihat sebuah bagan, di mana bagan pemuritan ini adalah mungkin udah nggak asing ya, Bapak Ibu mungkin udah pernah lihat, tetapi hari ini saya mau concern ya, untuk kita lihat ke sisi goalnya. Sasaran menjadi serupa gambaran Kristusnya yang akan kita fokuskan di bagian ini. Di dalam pemuritan, kita akan membangun setiap orang melalui sebuah proses. Nah, proses ini mungkin kita tahun-tahun lalu kita sudah banyak berbahas ya, bagaimana membangun itu dengan kita melakukan 3B berjalan bersama Kristus, itu peran seorang murid. Sebagai seorang murid kita perlu terus sadar dan berjalan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam pemuritan itu kita perlu terus belajar daripada Kristus dan berubah serupa Kristus, itu otomatis, itu adalah buahnya. Nah, kita akan juga lihat di sini peran pembina pemurid itu apa. Nah, di sini kita lihat peran pembina kita sebut dengan akronim BINA. Memberitakan, menasehati, mengajarkan, mengarahkan. Itulah seorang pemurid yang akan membimbing seorang murid. Nah, goalnya apa? Goalnya serupa Kristus, segambar dengan Kristus. Nah, hari ini kita akan fokus kepada goalnya. Sasarannya adalah 3A, yaitu taat melakukan 3A. Nah, goal ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat yang pertama, yaitu ajaran Kristus. Di dalam Matius 5 sampai 7 ini banyak membahas ya. Kalau kita lihat di dalam Matius ajaran Kristus Matius 5 sampai 7 nanti Bapak Ibu bisa baca kembali, di situ ada pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, kita bisa lihat tujuan pemuritan menjadikan kita serupa Kristus. Dengan serupa dalam hal apa? Tolak ukurnya apa? Pertama, kita akan tolak ukurnya adalah kita mengalami yang namanya transformasi hati yang benar dan penuh kasih. Transformasi hati yang benar dan penuh kasih. Coba, goalnya kita ketika kita katakan kita serupa Kristus dalam hal apa? Apakah saya sudah serupa Kristus? Lihat, baca di dalam Matius 5 sampai 7. Ini yang pertama kali Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 berbicara berbahagialah. Kabar baik ini dikatakan untuk memberikan kita identitas hati seorang murid. Identitas murid itu seperti apa? Murid itu seperti ini loh. Nah, diajarkan supaya kita tuh jelas sebagai seorang murid kita memiliki sebuah panggilan identitas yang jelas. Siapa diri kita? Apa pandangan Tuhan tentang diri kita? Supaya hati kita sadar kita ini milik kepunyaan. Supaya kita sadar kita adalah murid Kristus. Panggilan hidup murid sebagai garam dan terang. Supaya setiap kita adalah garam. Setiap kita akan menerangi. Setiap kita akan mengusir kuasa kegelapan. Ketaatan hati yang benar. Bukan agamawi. Tuhan mau hati kita menjadi benar. Bukan hati kita melakukan sesuatu karena disuruh. Tapi hatinya dongkol. Hatinya penuh kekesalan. Hatinya penuh kebencian. Ini belum serupa Kristus. Kita harus membangun diri kita. Hidup di dalam hubungan dengan Bapa di surga. Kita doa Bapa kami. Kita mengerti apa itu doa Bapa kami. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kita. Kita mengerti kebebasan dari keterikatan dunia. Kita mengerti hubungan yang dipulihkan. Inilah goal daripada transformasi hati kita. Hidup kita taat di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Murid Kristus tidak bersembunyi di gereja, tetapi bersinar di dunia. Akar dosa itu ada di hati. Bukan daripada setiap perbuatan kita yang kita fokuskan. Tapi Tuhan mau hati kita benar.
Hati kita penuh kasih. Ajaran Kristus itu kalau kita lakukan, kalau kita lakukan di dalam pemuritan, otomatis hati kita akan berubah. Hati kita akan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Hati kita tidak dipenuhi dengan dosa. Motivasi kita tidak penuhi dengan kedengkian, dengan kebencian. Itu berarti kita sedang menjadi makin serupa dengan Kristus. Pemuritan itu bukan membangun citra rohani kita, tetapi pemuritan itu sedang membangun keintiman kita di dalam pengenalan kepada Bapa di surga. Murid sejati tidak dikendalikan oleh situasi, kondisi, ketakutan akan masa depan, kondisi, masalah, persoalan yang terjadi. Tetapi murid sejati, mereka mengalami transformasi hati mereka. Mungkin dulu seperti itu. Mungkin orang dunia seperti itu. Mungkin tolak ukur dunia seperti itu. Tapi tidak dengan murid Kristus. Mereka mengalami transformasi hati. Bukan ingin selalu terlihat baik, tapi mereka ada ketulusan ketika mereka berbuat baik. Mereka tulus. Mereka memiliki hati yang rindu untuk jadi berkat. Transformasi hati selalu terlihat dengan cara kita memperlakukan orang lain. Dengan cara kita memperlakukan pasangan kita. Dengan cara kita memperlakukan anak-anak kita. Ketika anak saya tidak taat, ketika anak saya bandal, ketika anak saya sudah saya doain, sudah saya ajarin, tetapi nggak berubah-berubah hidupnya. Apakah saya menyerah? Itulah transformasi hati. Secara logika wajar kata orang kita marah. Bahkan marah-marah. Tapi apakah itu yang diajarkan firman Tuhan? Jangan bangkitkan amarah. Jangan bangkit-bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jangan melukai hati anak. Tidak demikian. Murid Kristus kita mengalami transformasi hati. Mungkin dulunya kita pemarah. Tetapi bagaimana sekarang? Coba kita evaluasi. Ini adalah goal daripada pemuritan kita. Hidup kita makin berubah. Hati kita makin benar. Sikap kita makin benar. Penuh kasih dan ketulusan. Bagaimana kita memperlakukan teman kompak kita. Nah, ketika saya terus tiap hari, anak itu nakal kadang-kadang. Saya mencoba untuk memperkatakan, "Nak, kamu anak yang pintar. Kamu anak yang baik. Jadi sayang kamu." Saya berulang kali saya ucapkan itu tanpa melihat perubahan. Sampai satu titik tiba-tiba saya melihat anak saya satu persatu berubah hidupnya. Saya nggak sadar. Tetapi suatu hari ketika ada yang konseling, ada yang bertanya kepada anak saya, dan saya mencuri dengar. Dan ketika saya mendengar dia katakan, setiap kali saya berontak, saya melawan. Yang teringat, kalau dulunya rasanya adalah kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang menuduh. Kata-kata penghakiman. Gak mau dengerin. Tapi sekarang ketika dia lagi kondisi tertekan, yang teringat adalah kata-kata, kamu anak yang pintar. Jadi sayang kamu. Kamu akan berhasil. Kamu adalah misionari. Tuhan pakai hidup kamu luar biasa. Ternyata perkataan-perkataan yang saya ucapkan, perlakuan yang saya tunjukkan, sikap yang saya lakukan, perhatian yang saya tunjukkan itu mulai berubah. Dan itu mengubah hidup dia. Saya menyadari bahwa inilah yang namanya transformasi hati. Apa yang kita lakukan itu mengalir dari hati. Mengalir dari kasih Allah. Bukan mengalir karena disuruh. Kenapa kamu ikut pemuritan? Disuruh. Enggak. Kenapa kamu masih koram deo? Habis gak enak ditanyain melulu. Bukan. Kita tidak melakukan program gereja. Ini adalah panggilan Tuhan. Tuhan mau hati kita diubahkan. Hati kita menjadi hati yang benar. Bukan hati yang kotor. Bukan hati yang salah. Dengan motivasi hati yang tidak baik. Bukan.
tapi hati kita menjadi benar. Hati kita mencerminkan sebuah tindakan perbuatan karakter Kristus yang dirasakan oleh orang lain. Hidup kita semakin serupa Kristus sehingga kita memiliki sebuah relasi yang sehat. Sebuah komunikasi relasional yang baik. Sebuah relasi yang membuat orang menyukai kita. Ingin berjumpa dengan kita. Kita coba evaluasi. Apakah diri saya sudah memiliki sebuah relasi yang sehat, karakter Kristus? Hati saya udah benar atau hati saya masih penuh dengan kekesalan, kejengkelan, keraguan, bahkan menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika lagi mendengarkan firman, mulai, nih kayaknya pemurid saya begitu nih. Teman kompak saya begini. Jangan, dimulai dari saya. Firman ini berbicara kepada saya. Apakah hidup saya semakin taat kepada firman? Apakah hati saya penuh dengan kasih yang nyata? Ingat, DNA murid itu rendah hati. DNA kita sebagai murid Kristus itu rendah hati. Hati kita harus transformasi. Apakah kita memiliki kerendah hati? Apakah kita memiliki hati yang haus akan kebenaran firman? Apakah hati kita semakin lembut dan mudah diajar? Atau mati hati yang keras? Apakah saya murah hati? Apakah saya mulai bisa berbagi, perhatian, peduli? Murah hati itu memberi. Bukan cuma uang, bukan cuma harta. Perhatian, kepedulian, pengampunan, senyuman, pujian, afirmasi, dukungan. Tidak pernah putus asa. Itu murah hati. Hati yang murni, hati yang tulus. Gak neko-neko, bukan hati yang jahat. Hati yang rela untuk menderita demi kebenaran. Yesus tidak mengubah perilaku dulu. Yesus memulai pengajarannya dengan mengubah hati. Haleluya. Saya suka ini. Tuhan mau mengubah hati kita. Ajaran-ajaran Yesus itu fokusnya mengubah hati. Membentuk hati kita menjadi benar. Bukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan. Ajaran Yesus mengubah, transformasi hati kita menjadi benar, menjadi penuh kasih, sehingga hati kita, tindakan kita, perilaku kita mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, kita akan lihat tujuan pemuritan adalah menjadi serupa Kristus dalam hal apa? Dalam hal aktivitas pekerjaan Kristus. Next slide please. Tuhan mau supaya kita membangun rumah Tuhan. Goalnya kita, kalau kita aktivitas pekerjaan Kristus itu kita lakukan, ya Tuhan memberikan setiap karunia yang berbeda supaya kita membangun rumah. Rumah kita bukan rumah organisasi kita, bukan rumah gereja kita, bukan rumah Tuhan. Haleluya. Kita makin serupa Kristus dalam hal apa? Membangun rumah Tuhan. Setiap kita dulunya sibuk membangun ego kita. Sibuk membangun rumah kita sendiri. Sibuk membangun ego kita. Tapi sekarang, kalau kita makin serupa Kristus, Kristus gak sibuk membangun bisnisnya. Gak sibuk membangun usaha. Membangun diri dia. Membangun organisasinya. Yesus sibuk membangun rumah Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Orang kudus itu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Kristus. Dan pekerjaan Kristus itu adalah membangun rumah Tuhan. Kalau kita tidak sedang membangun rumah Tuhan, sorry to say, kamu tidak menjadi murid Kristus. Kamu tidak sedang serupa Kristus. Pemuritan yang Anda lakukan bukan membangun rumah Tuhan, Anda sedang melakukan bukan hal yang kekal, tetapi hal yang sementara. Kristus tidak membangun gereja, gedung gereja. Tuhan tidak membangun setiap kita gerejanya untuk menjadi pengunjung. Manas-manasin bangku, ya.
ikut-ikut acara, enggak. Tetapi Yesus menjadikan kita batu-batu yang hidup, yang terikat janji covenant, yang terikat untuk kita mau komitmen enggak? Mau nggak kita dimuridkan? Mau nggak kita bertumbuh bersama? Mau nggak kita disiplin diri kita? Mau nggak hidup kita makin serupa Kristus? Dengan apa? Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Itu untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan rumah Tuhan. Fokus kita dengan setiap karunia kita, dengan setiap talenta kita, dengan setiap apa yang kita miliki, dengan setiap harta kita, dengan kepintaran kita. Harus membangun rumah Tuhan. Kalau bukan membangun rumah Tuhan yang kita sedang kerjakan hari-hari ini, I'm sorry to say, itu sementara. Anda bukan murid Kristus. Yang Yesus katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa murid Yesus, muridku. Bukan murid organisasi tertentu, gereja lokal tertentu. Kemudian kita nggak fokus kepada membangun rumah Tuhan. Jangan. Goal akhir kita adalah membangun rumah Tuhan. Harus dilihat ke sana. Pemuritan itu bukan konsumsi tetapi partisipasi. Pemuritan itu bukan supaya dipenuhi dengan pengajaran, dipenuhi dengan materi supaya kita tahu ini tahu itu, kita expert hebat dalam segala hal. Tidak. Tetapi pemuritan itu Tuhan mau setiap kita partisipasi. Setiap kita adalah pekerja, setiap kita adalah hamba Tuhan, setiap kita adalah pelayan Tuhan, setiap kita sedang membangun rumah Tuhan. Bukan duduk-duduk ongkang-ongkang kaki, malas-malasan, tidur-tiduran, ketiduran. Bukan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang malas-malasan. Tuhan sedang bekerja. Bapakku bekerja dan aku masih bekerja, kata Tuhan Yesus. Kita lakukan bukan moseco, bukan nggak ada kerjaan. Kita lakukan sebuah pembangunan rumah Tuhan. Dan ini belum selesai. Ini masih bukan menjadi batu-batu yang lepasan. Kita batu hidup yang terikat janji. Bukan sekedar menjadi pengunjung yang banyak. Follower yang banyak. Tetapi kita adalah batu hidup. Tuhan menjadikan kita serupa Kristus. Bukan hanya dengan belajar. Dengan kita ikut acara. Tapi Tuhan cuma sekedar belajar dari Yesus. Oh, belajar. Tiap hari belajar. Itu bukan goal. Itu proses daripada seorang murid. Tapi goalnya adalah belajar untuk kita bisa melakukan pekerjaannya. Nah, ini goalnya. Jangan sampai lupa. Kita belajar untuk melakukan pekerjaan Kristus. Apa yang Yesus sedang kerjakan? Kristus tidak membangun gereja jadi pengunjung. Tetapi Kristus membangun setiap kita menjadi batu hidup yang terikat janji covenant. Pemuritan adalah perjanjian hidup. Kita berjanji untuk kita bersama-sama mengikut Tuhan. Bukan program MCD, bukan program gereja. Pemuritan itu bukan program aktivitas kita. Itu adalah covenant. Itu adalah panggilan. Itu adalah pemuritan. Itu adalah sebuah perintah yang Yesus berikan kepada setiap kita. Haleluya. Oke, nah kita mau lihat bagaimana tujuan pemuritan ini yang ketiga, ya. Yang terakhir kita akan lihat pemuritan ini adalah multiplikasi murid. Amanat agung, amanat semula, ya. Tuhan mau supaya setiap kita melakukan amanat agung, amanat semula, baik di dalam Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan Tuhan memberikan kita sebuah DNA supaya kita beranak cucu bertambah banyak, multiplikasi, menguasai, menaklukkan, berkuasa. Itu adalah DNA kita. Untuk itu kita diciptakan, untuk itu kita dipanggil, untuk itu kita dipanggil dari dunia, diperlengkapi, untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi murid. Itu adalah DNA kita. Itu adalah genetik kita. Dari sananya kita diciptakan. Jangan lupa siapa diri kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18-20, itu adalah visi dan misi yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Setelah kita tahu kita punya DNA, kita punya jati diri, kita harus punya misi, kita harus punya goal. Goalnya kita membangun rumah Tuhan. Lewat apa? Lewat pemuritan.
Memuridkan, karena menjadikan semua orang murid Yesus. Bukan menjadikan semua orang pengikut saya, pengikut organisasi tertentu, member, anggota dari kita. Bukan. Menjadikan mereka murid Yesus, bukan murid saya. Nah, Yesus memberi kita teladan. Yang kita lakukan apa? Mengikuti teladannya. Nah, pemuritan inilah menyatukan semuanya itu. Baik DNA kita, misi yang jelas, goal akhir kita. Supaya kita memberi hidup kita seperti Yesus. Memberi teladan, kita menjadi teladan bagi komunitas kita. Serupa Kristus bukan berarti diam di gereja, tetapi kita hidup untuk melahirkan murid Kristus. Amanat semula dan amanat agung berbicara satu hal yang sama. Membangun manusia roh. Serupa Allah yang bermultiplikasi. Kita nggak boleh berhenti sampai di saya. Tapi kita harus bermultiplikasi. Kita nggak boleh berhenti sampai diri kita tahu kebenaran. Sampai kita dimuridkan. Saya dimuridkan untuk memuridkan. Kalau saya belum memuridkan, saya bukan murid Kristus. Karena Yesus tidak menjadikan kita murid yang egois. Nah, Allah menciptakan setiap kita supaya goalnya A ketiga, 3A amanat itu adalah multiplikasi murid. Jadi setiap kita harus jadi murid untuk kita bisa memuridkan. Goal akhir kita harus multiplikasi. Kalau kita nggak multiplikasi, I'm sorry to say, you are not disciple of Christ. Kamu bukan murid Yesus. Kalau Anda nyaman dan Anda santai aja, kalau Tuhan panggil Anda cuma bilang 1 talenta, saya masih 1 Tuhan. Anda hamba yang jahat. Itu bukan DNA Anda. Itu dunia. Saya nggak mau repot, saya mau santai saja. Kan kalian sudah ramai, kan kalian sudah sibuk, kan kalian sudah pelayanan. Saya nggak usah ya. Enggak. Panggilan Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Setiap kita. Tuhan Yesus katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa Tuhan Yesus katakan bangsa? Karena setiap kita adalah satu bangsa. Siapa? Pasanganmu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, iparmu, anakmu, cucumu, cicitmu. Kamu tahu satu generasi selama kamu hidup itu berapa? Minimal 100-200. Kemarin terakhir cerita sama saya, kamu anaknya ada 6, belum lagi anak asuh. 7 generasi kamu kalian 7, 5 juta. Tahu nggak itu satu bangsa, lebih besar dari Singapura. Wow, iya. Setiap kita adalah bangsa. Setiap kita adalah murid. Nah, inilah tujuan panggilan Tuhan. Allah menciptakan manusia untuk beranak cucu. Benih yang Tuhan berikan untuk supaya kita berlipat ganda. Gereja Tuhan berikan supaya setiap kita bermultiplikasi. Itu tujuan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia untuk beranak cucu. Tuhan memberikan benih supaya berlipat ganda. Tuhan memanggil gerejanya untuk bermultiplikasi. Jika gandum tidak mati, ia hanya sendiri satu aja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah yang Tuhan mau. Pemuritan yang tidak bermultiplikasi bukan pemuritan Kristus. Kristen sejati bukan hanya percaya, tetapi melahirkan murid Kristus. Kalau kita nggak melahirkan murid Kristus, kita bukan murid. Nah, ini harus jadi sebuah evaluasi supaya kita sadar goalnya kita kemana. Kalau kita nggak tahu goalnya kita kemana, saat kita salah jalan, kita nyasar. Seperti yang tadi saya katakan dari awal. Ketika saya taruh GPS tujuan akhir, saya salah keluar tol, saya mogok, saya isi bensin, saya ke toilet dulu, saya exit dulu, saya akan kembali. Reroute. Selalu reroute kita adalah 3A ini. Saya tetap harus melakukan apa yang menjadi ajaran Kristus. Matius 5-7. Hati saya harus benar. Transformasi dengan penuh kasih. Saya harus melakukan aktivitas pekerjaan Kristus. Itu adalah pekerjaan utama saya. Setelah saya dimuridkan, supaya hidup saya hanya untuk membangun rumah Tuhan. Dan A ketiga adalah amanat aku. Hidup saya harus memultiplikasikan murid. Tujuan pemuritan bukan membuat orang sibuk rohani, tetapi membuat setiap orang semakin serupa Kristus, menggenapi panggilan ilahi. Inilah
visi kita tahun ini 2026. Nanti kita akan lihat di sesi berikutnya bagaimana kita mempraktekkannya untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Semangat melakukan pemuritan dimulai dari saya dimuridkan untuk memuridkan. Kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan kami murid sejati. Jadikan kami murid Kristus yang bermultiplikasi. Jadikan kami Tuhan, hidup kami produktif. Hidup kami Tuhan ubahkan. Transformasi hidup kami serupa dengan apa yang Kau kehendaki. Supaya hidup kami tidak tersesat. Supaya hati kami semakin benar. Supaya panggilan kami Tuhan menggenapi rencana-Mu. Supaya hati kami penuh dengan kasih agape. Dan biar setiap kami fokus mengerjakan apa yang sedang Yesus kerjakan sampai hari ini seperti Bapak sedang bekerja. Yesus bekerja. Demikian saya bekerja membangun rumah Tuhan. Dan biar hidup saya terus melakukan apa yang menjadi amanat agung, amanat semula. Dan biar lewat pemuritan ini kami memultiplikasikan murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak memiliki goal yang jelas. Ampuni kami jikalau hari-hari ini kami kompromi dan kami tidak komitmen. Ampuni kami, tetapi biar hari ini Tuhan, kami mengevaluasi diri kami. Fokus hidup kami bukan membangun diri kami, tetapi membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, setiap kami bermultiplikasi dalam nama Yesus. Amin. God bless you all.